seorang biarawati. Biarawati tersohor di Indonesia ini. Justru beliau masuk Islamnya karena pertama kali buka Quran yang terbuka surat ini dan termotivasi mengkajinya, mendalaminya. Allahu Akbar. Pengakuan beliau, Bu, setelah dibacanya terjemahan ayat dan dibaca tafsirnya dan dia pelajari, dia dalami, apa kata hatinya? Inilah yang saya cari selama ini. Ya, ini jawaban semua yang saya selama ini gak tahu jawabannya. Sehingga dia bandingkan, oh ternyata Islam itulah yang benar, agama tauhid yang murni. Sehingga dia putuskan untuk menjadi mu'allaf. Menjadi mu'allaf dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu para pecinta ilmu syar'i, baik pengurus ataupun jamaah Majelis Taklim An-Nisa Masjid Darul Rozak Montreal yang hadir ataupun yang akan hadir pada pagi ini. Insyaallah pada pagi ini kajian kita tadabbur surat Al-Ikhlas. Kita ingin mendalami, memahami secara tuntas firman Allah yang sangat prinsip ini, yang terkait dengan akidah tauhid seorang muslim, yaitu tercantum pada surat yang ke-112. Ibu-ibu boleh buka surat yang ke-112, surat Al-Ikhlas. Ada 4 ayat, ya. Kita akan coba pahami, dalami sedalam mungkin apa kandungan yang tercatat di surat ini, sehingga dengan kajian ini semakin mantap tauhid kita, semakin lurus akidah kita, semakin mendekat kepada Allah dan meyakini hari akhirat nantinya. Mudah-mudahan hidayah Allah tercurah untuk kita, rahmat berkahnya terlimpah untuk kita, sehingga kita tercatat sebagai hambanya yang diridhoinya, yang siap mewarisi surganya, bertemu Allah dan melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan ibu-ibu, ya, silakan dibuka surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya yakin semua ibu telah hafal surat ini, hafal banget, karena merupakan langganan ketika sholat. Langganan dari kecil ini terus. Mulai kita pandai sholat, mungkin taman kanak-kanak ya, sampai remaja, sampai dewasa sekarang, ini kita baca. Sangat senang bacanya. Senang kenapa? Bukan karena paham isinya, tapi karena pendek, cepat selesai dibaca. Itu ya. Tapi mulai hari ini kita besok baca bukan hanya sekedar pendek dan hafal, tapi karena sangat paham isinya, dan untuk memberikan motivasi agar kita bertauhid yang benar, berakidah yang betul, penangkal masuknya akidah sesat dan menyesatkan yang marak akhir-akhir ini. Ya, coba lihat ya. Surat ini disebut dengan surat Makkiyah karena turunnya ke beliau sebelum beliau hijrah ke Madinah. Berarti masih periode Mekah, makanya Makkiyah namanya. Tapi kalau ada surat yang turun ke beliau setelah hijrah ke Madinah, namanya surat Madaniyah, namanya periode Madinah. Ya, ini masih kosong nih, ada 5 kursi lagi nih, 5 bangku mau nulis. Ya, ini mau nulis bisa. Kalau di belakang nggak ada bangkunya ya. Nah, ini depan ada bangkunya, silakan penuhkan dulu. Ya, kita artikan ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang ahad, dialah Allah yang esa, yang tunggal. Allahus samad, Allah adalah tempat meminta, tempat bergantungnya segala makhluk. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Berarti ayat ini atau surat ini murni tentang tauhid. Ya, saya ingat ibu atau bunda Irene Handono, masih ingat nggak beliau? Masih kenal nggak? Seorang biarawati, biarawati tersohor di Indonesia ini. Justru beliau masuk Islamnya karena pertama kali buka Quran yang terbuka surat ini. Ya, awal buka Quran yang dibukanya surat ini, dan termotivasi mengkajinya, mendalaminya. Allahu Akbar. Pengakuan beliau, Bu, setelah dibacanya terjemahan ayat dan dibaca tafsirnya dan dia pelajari, dia dalami, apa kata hatinya? Inilah yang saya cari selama ini. Ya, ini jawaban semua yang saya selama ini gak tahu jawabannya. Sehingga dia bandingkan, oh ternyata Islam itulah yang benar, agama tauhid yang murni. Sehingga dia putuskan untuk menjadi mu'allaf. Menjadi mu'allaf dia. Siapa namanya? Irene Handono. Dan sekarang menjadi penceramah, pendakwah
yang mengajak orang untuk masuk Islam. Sudah nggak terhitung orang Islamkannya, nggak terhitung Bu. Dan istiqomah sampai hari ini. Alhamdulillah istiqomah. Ya, luar biasa. Awalnya hidayah itu datang ketika dia mengkaji surat ini. Justru sekarang Bu, banyak orang non muslim begitu masuk Islam istiqomah, ya, dan mereka masuk Islam karena keilmuannya, karena ilmunya, karena kehebatannya dia masuk Islam. Tapi beda dengan orang Islam yang keluar, yang murtad karena kebodohannya atau karena ekonominya yang carut marut, karena masalah rumah tangganya yang tak terselesaikan. Akhirnya apa? Panik, pusing, bete, diputuskanlah untuk murtad dari agama. Jadi murtadnya karena kebodohan, sementara yang mu'alaf karena kepintaran. Ya, kita buktikan betapa banyak yang mu'alaf menjadi ustadz ustazah. Banyak enggak? Banyak. Tapi ada enggak orang yang murtad dari Islam tapi jadi pendeta? Ada enggak? Saya belum ketemu saya. Yang asli, yang murni ya, yang bukan propaganda, yang bukan berita hoax. Saya belum ketemu saya. Ya. Nah sekarang kita mencoba memahami ayat per ayat. Ya. Ayat pertama tadi apa? Hai Muhammad, katakanlah kepada umatmu apa yang Allah katakan ke beliau, yang Nabi mengikutinya. Huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad. Nah, apa makna ahad di sini? Ahad di sini artinya tunggal, satu, esa, yang tak bisa dipisah-pisahkan. Dia satu, esa, baik zatnya, sifatnya, af'alnya atau perbuatannya. Zatnya esa, sifat esa, af'al, tindakannya juga esa. Nah, dan Allah menginginkan letakkan Allah di tempatnya. Kalau Allah ahad, ya ahadkan dia, jangan sekutukan. Jangan Allah itu dibikin berbilang. Ya, Allah itu ahad, satu. Nah, bagaimana kita memahami satunya Allah itu? Seperti apa dia satu? Zatnya satu, jelas, yang tak bisa dipecah-pecah. Satu. Ya. Termasuk lafaznya saja Bu. Kalau ingin buktikan seperti apa satunya Allah itu, lafaznya itu, ya saya pernah mencoba menganalisa ya. Menganalisa Bu. Coba lihat lafaznya aja. Allahu. Coba Ibu pecah deh. Ini saya meneliti ya. Allahu dibuang alifnya. Buang alifnya. Apa bacaannya? Lillah. Lillahi. Artinya bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah, kembalinya ke Allah lagi. Dibuang lagi lamnya yang pertama. Jadi apa dia? Ilah. Nah? Alif dibuang menjadi lillah. Dibuang lagi lamnya menjadi apa? Ayo. Jadi apa? Dibuang apa nih? Lahnya. Lahu. Coba deh bayangkan deh. Di sini ada tulisannya. Allahu, dibuang alifnya menjadi lillahi. Artinya milik Allah. Buang lagi lamnya menjadi lahu, artinya apa? Bagi Allah. Dibuang lagi lamnya lagi menjadi hu,
Hu itu isim domir, takdirnya kembali ke Allah lagi. Iya. Ini saya analisa ya. Sekalipun lafaznya dipecah-pecah, tetap utuh dia, satu dia. Dan satunya Allah tidak ada bermacam unsur, tidak. Satu ya satu. Beda dengan satu jam tangan atau ya satu kacamata. Beda. Di pretel Bu, dibuang semuanya, coba buka apa namanya ini? Bingkai. Tangkainya. Ini namanya tangkai kacamata. Ini kacamata. Ini apa namanya? Enggak tahu saya namanya ini. Nah, beda jadinya. Ya. Satu mobil dipreteli satu persatu berbeda jadinya. Beda nggak? Nah, satu tetes air walaupun satu tetes Bu, tapi banyak unsurnya. Apa unsur di situ? Oksigen ada, nitrogen ada, apa lagi? Mineral. Nah, jadi ada unsur-unsur. Satu tetes air banyak unsurnya, ya. Nah, tapi kalau Allah tidak ada bermacam unsur, hanya satu titik, zatnya satu, bukan kumpulan dari bermacam zat, tidak, murni satunya, itu zatnya. Makanya zat Allah itu ahad, sifatnya, af'alnya, tindakannya, perbuatannya juga satu, hanya dia yang memilikinya, yang tidak bisa yang lain menyerupainya, menyamainya, menandinginya. Kita buktikan. Satu, pencipta seluruh alam ini siapa? Allah. Hanya Allah. Tidak ada satupun selain Allah yang mampu menciptakan zat apa saja. Tidak ada. Yang ada hanya merubah zat, bukan pencipta zat. Ya, ini bendera dari kain. Ketika dibakar bendera ini menjadi apa? Abu. Manusia hanya bisa merubah zat, tapi menciptakan ini manusia tidak bisa. Makanya pencipta itu hanya Allah. Allah itu ahad, zatnya, sifatnya, af'alnya. Kita buktikan. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Pencipta alam ini ya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan alam dan seisinya. Manusia hanya bisa merubah zat. Merubah zat bisa, tapi menciptakan zat tidak bisa. Hanya itu hak Allah. Begitulah hebatnya, ahadnya Allah itu. Ya, pencipta seluruh alam ini dan seisinya hanya Allah saja. Buka surat 6 Al-An'am ayat yang ke-102. Ya. Surat 6 Al-An'am ayat yang ke-102. Apa kata Allah? Sudah ketemu? Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi pencipta segala sesuatu hanyalah Allah. Ini dalilnya. Yang kedua, seperti apa ahadnya Dia? Pemberi rezeki seluruh alam ini dan seisi alam ini juga hanya Allah. Pemberi rezeki hanya Allah. Buka surat 11 ayat 6, ya.
Surat 11 Surat Hud ya, ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu pun makhluk bergerak atau yang hidup yang bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediaman rezeki itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau lahil mahfuz. Nah, ini dalil ya. Allah itu ahad kan. Zatnya ahad, sifatnya ahad. Seperti apa sifatnya? Satu. Sifatnya dia pencipta alam ini dan seisinya. Surat 6 ayat 102. Yang kedua, dialah pemberi rezeki segala sesuatu. Dia pemberi rezeki segala sesuatu. Dalilnya surat 11 Hud ayat yang ke-6. Yang ketiga, dialah pemilik segala sesuatu. Pemilik segala sesuatu dialah Allah. Kalau kita bukan pemilik bu. Pemilik itu pengakuan kita. Kita hanya oleh Allah diberi hak pakai. Hak pakai, hak guna. Ini mobilku, rumahku, tanahku, kebunku, apalagi suamiku, istriku, anakku, orang tuaku. Kata aku itu milikku, tapi tidak. Semuanya milik Allah. Pemilik itu hanya Allah. Kita hanya diberi hak pakai oleh Allah sampai waktu yang ditentukan. Begitu habis waktunya, antara kita dengan yang kita miliki akan berpisah. Pasti itu. Betul nggak bu? Pasti berpisah. Makanya di hati kita tertanam keyakinan pencipta hanyalah Allah, pemberi rezeki hanyalah Allah, pemilik segala sesuatu hanyalah Allah. Dalilnya surat 2 ayat 284 Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Apapun yang kamu nyatakan, yang kamu sembunyikan, Allah mengetahui semuanya. Allah mengampuni siapapun yang dikehendakinya dan mengazab siapapun yang dikehendakinya. Ini menandakan esanya Allah yang wajib kita esakan. Pemilik segala sesuatu hanyalah Allah. Nah, jadi dalam ini bu, ketika kita mentafsirkan, mentadaburi ahadnya itu dalam sekali bu. Pendek ayatnya tapi luar biasa kandungannya. Ya, itu 3 ya. 1 pencipta, 2 pemberi rezeki, 3 pemilik. Yang keempat, hanya dia juga pemberi manfaat dan yang bisa menolak mudarat. Itu yang keempat. Hanya dia saja yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Buka surat 6 ayat yang ke-17. Al-An'am ayat yang ke-17 ya. Apa kata Allah? Al-An'am ayat 17. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa
wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti pemahamannya apa? Yang mampu mendatangkan manfaat, yang bisa menolak mudarat, hanyalah Allah saja. Hanyalah Allah saja. Itulah makna ahad itu. Ya, jadi enggak sekedar qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang ahad. Tidak sekedar itu, tapi ada keyakinannya. Ada keyakinan yang masuk ke hati kita, menjadikan kita bertauhid yang benar kepadanya. Yang kelima, Dia jugalah pengatur segala sesuatu. Dia juga pengatur segala sesuatu. Buka surat 32. Ya. As-Sajadah. Surat 32 As-Sajadah ayat yang kelima. Surat 32 As-Sajadah ayat yang kelima. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Dialah Allah mengatur segala sesuatu. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi yang mengatur seluruh alam ini, Bu, mulai langit sampai ke bumi, semuanya Allah mengatur. Bu, termasuk yang mengatur wajah ibu ini siapa ini? Yang matanya besar, yang matanya sipit, yang hidungnya pesek, yang hidungnya mancung. Siapa yang ngatur, Bu? Yang bibirnya lebar, yang bibirnya kecil, yang tebal, yang tipis. Siapa yang ngatur, Bu? Yang pipinya kecil, yang pipinya lebar, yang pipinya gemuk. Siapa yang ngatur? Yang telinga kecil, telinganya tegak, yang telinganya lebar. Siapa yang ngatur? Yang kakinya rendah, yang tinggi, yang kecil, yang bulat berisi. Siapa yang ngatur? Bu, nah coba kita camkan. Yang mengatur jari ibu sama nggak, Bu? Ibu walaupun saudara kandung, Bu, saudara kandung, satu pabriknya, satu ayah ibunya, sama bibitnya, tapi sama persis nggak? Coba, hah? Coba tangan kita nih, ada yang lurus-lurus, panjang-panjang, ada yang pendek-pendek, besar-besar. Kukunya pun beda-beda. Sidik jarinya pun juga beda-beda. Betul nggak, Bu? Hah? Siapa yang ngatur, Bu? Maaf ini, kalau orang nggak bertauhid, dia rubah ini semua, Bu. Dia rubah. Bibir kecil disuntik menjadi besar. Hidung kecil pesek tapi kecil mungil, enak dipegang. Dikasih suntik gede dia kayak Petruk. Tapi ketika dipegang, aduh sakit katanya. Dulu nggak sakitan dia, dulu enak dipegang, dipicit-picit enak. Sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Enak kelihatannya, tapi bahaya kalau dipegang. Makanya orang yang tak bertauhid lah yang berubah kondisi fisiknya, seolah-olah tak ridho dengan yang Allah berikan. Makanya perlu mengkaji tauhid. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Surah apa itu? Surah apa itu, Bu? At-Tin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal balad amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
taqim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan sesempurnanya ciptaan. Di ibu-ibu ini sudah terbaik di mata Allah, terbaik. Makanya orang bertauhid mensyukuri yang Allah berikan kepadanya. Jangan iri sama orang lain lalu dia mencoba merubah ciptaan Allah sama dirinya, hilanglah tauhidnya. Katanya qul huwallahu ahad Allahu somad, katanya dalam prakteknya tidak ketemu, Bu. Makanya penting mengkaji tauhid, ya. Allah sudah tahu, Bu, berapa panjang hidungnya, berapa nanti maju mundur nanti tulang di jidatnya. Allah tahu. Kalau panjang hidungnya, ini Allah mundurkan, Bu, tulang dimundurkan ke dalam, mundur ke dalamnya, Bu. Sehingga ketika dia sujud, nah, ketika sujud, Bu, ini nyampai, hidung pun nyampai, nggak ada yang protes. Kalau hidungnya pesek, Bu, ke dalam, biasanya tulang ini Allah mundurkan, Allah majukan ke depan, Allah majukan. Ini pesek, ini keluar. Ini maju, ini ke dalam. Begitu sujud, hidung dan jidat tercecah, Bu, ke lantai. Tidak pernah kan protes selama ini, Bu. Orang Jepang kena pesek dia protes, sujud tidak nyampe-nyampe ya Allah. Kena pesek tidak nyampe. Orang Turki, orang Arab kena mancung, kok ganjal ya Allah hidungku, nggak pernah protes. Kenapa? Ini desainnya Allah. Tapi ketika ini dimancungin, Bu, ini nongol, kibatnya apa? Hah? Kibatnya nanti nggak ada simbang, pasti sakit. Nah itu, Allah sudah tahu, Bu, berapa tinggi ibu, berapa besarnya badan, berapa pula panjang hidungnya, termasuk berapa pula besarnya dada ibu. Allah desain semuanya. Allah desain, Bu. Tinggal ibu merawat saja lagi, rawat betul, ya. Tapi Allah kasih kecil, disuntik jadi besar. Akibatnya apa, Bu? Kanker payudara. Betul nggak, Bu? Hah? Ini nggak main-main, Bu. Nggak main-main. Allah memberikan yang terbaik kok. Makanya jangan iri sama orang yang beda sama kita, tapi bersyukurlah atas yang Allah berikan sama kita. Bersyukur dan rawat dengan baik. Silakan. Ibu ke salon boleh merawatnya, silakan aja, tidak ada masalah. Boleh ibu rawat. Makanan, minuman boleh. Rawat kulit supaya lembut dia, boleh. Nanti ibu pergilah, ya, ke toko, ke Mekah, beli apa namanya, krem, ya. Contohnya 21A itu contohnya tuh. Contohnya kalau ibu pulang Mekah tahu itu. Wah, ya, yang E, kalau yang B itu lain lagi. Ini yang E untuk kulit. Nanti ibu ginikan, jadi lembut dia. Jadikan pipinya lembut. Selembut apa? Selembut sehalus sutra. Sehingga kata suami, nanti ketika suami dengan ibu bersenang-senang, senang dia. Masya Allah, kata suaminya. Jangan pipinya sekasar telapak kaki. Yang suaminya, kok kasar banget katanya. Maaf ya, Bu, ini perawatan itu wajib menurut saya. Wajib, Bu. Semuanya niatkan untuk suami, Bu. Jangan sampai suami lari. Kalau bisa suami mendekat. Perawatan penting, wajib perawatan. Wajib. Syukuri Allah berikan, syukuri, jangan rubah-rubah. Tapi rawat dengan baik. Menciptakan tugas Allah, merawat tugas siapa, Bu? Tugas siapa merawat? Tugas diri sendiri merawatnya. Makanya menurut saya kebutuhan primer, kewajiban suami ke istri bertambah. Ya. Apa tamanya, Bu? Tidak cukup dengan sandang, pangan, papan, nggak cukup, Bu. Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, perumahan, nggak cukup. Tambah lagi dengan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan itu wajib menurut saya. Perawatan kesehatan. Suami harus siapkan uang untuk itu. Ini istriku, rawat badanmu, rawat tubuhmu. Ini uangnya, uang perawatan. Mobil saja diservis berkala,
Betul nggak Bu? Suami Bu punya mobil di servis berkala nggak Bu? Servis berkala Bu. Coba kalau mobil tidak servis Bu, kayak apa bunyinya? Sehat nggak suaminya? Mobilnya Bu? Nggak sehat mobilnya Bu kalau nggak berkala. Mobil aja Bu dipakai tiap hari Bu berkala. Ibu dipakai 3 kali sehari lagi. Hah? Masa nggak berkala pula? Wajib berkala. Perawatan berkala. Ini ada uang untuk perawatan badan. Perlu. Apalagi? Hah? Masuk primer sekarang apalagi? Perawatan, kesehatan, transportasi. Untuk kemana-mana harus ada alat transportasi. Apalagi? Komunikasi, HP. Itu menjadi pokok sekarang Bu. Itulah kewajiban suami itu, memberikan ke istrinya. Kewajiban dia. Nanti ibunya merawat semuanya, yang menikmati juga suami juga. Kalau mobilnya enak Bu, perawatannya bagus, dipakai juga enak Bu. Oli diganti terus. Ganti olinya, kemudian isi freonnya kalau kurang dingin. Betul nggak Bu? Itu mobil loh. HP Bu, HP kalau nggak dirawat rusak kan ya Bu? Rusak. Ada perawatan HP juga ada. Itu apa namanya, AC itu harus ada perawatan Bu. AC yang kita miliki dirawat, mobil dirawat, ada servis berkalanya. Masa diri ibu nggak dirawat, dipakai oleh suami tiap hari? Harus rawat dong. Menurut saya wajib merawatnya Bu, wajib merawatnya. Tapi dalam rangka ibadah kepada Allah, untuk menyenangkan suaminya. Ingat, merubah ciptaan Allah nggak boleh, tapi merawatnya wajib. Paham Bu? Paham nggak Bu? Nah itu. Lanjut. Itu yang kelima ya, pengatur segala sesuatu itu Allah. Pengatur tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan siapa Bu? Coba ibu perhatikan di hutan tuh. Di hutan ya ada tumbuhan yang tinggi tapi buahnya kecil. Ada tumbuhannya kecil, rendah tapi buahnya besar. Siapa yang mengatur? Labu tuh kan batangnya kecil, rendah tapi buahnya besar. Beringin besar, rindang, rimbun tapi buahnya kecil. Siapa yang ngatur? Allah yang mengatur. Itulah makna kalimat ma khalaqta hadza batilan. Semua yang tercipta ini enggak sia-sia, ada manfaatnya, ada gunanya bagi yang berakal, bagi yang bertauhid. Ini bagian tauhid loh Bu. Tauhid ini mentauhidkan Allah dalam hal pengaturan. Dialah yang mengatur segala-galanya. Yang keenam, dialah Allah pelindung segala-galanya. Ketika hujan supaya ibu nggak basah, ibu berlindung dengan payung, boleh. Tapi ketika hujan deras, hujannya berangin, ribut, nggak mampu payung lagi Bu, ibu pindah ke rumah, masuk masjid. Ada saatnya. Kalau hujannya itu dengan angin puting beliung, rumah pun tumbang, ibu akan basah. Lalu pelindung yang tak pernah tumbang siapa? Hanya Allah. Pelindung yang maha kuat yang tak pernah tumbang, Allah. Makanya berlindunglah ke Allah dari kejahatan semua makhluk. Muncullah kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muncul kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluk. Makanya tempat berlindung yang tidak pernah roboh, tak pernah tumbang adalah Allah. Esakan dia, karena dia pelindung segala sesuatu. Dalilnya buka surat 5 ayat 55. Surat 5 Al-Maidah
Al-Maidah ayat yang ke-55. Apa kata Allah di sini? Ya. Sudah ketemu? Al-Maidah ayat 55 ya. Nah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolongmu atau pelindungmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Wal innama walikumullah, sesungguhnya pelindungmu hanyalah Allah. Jadi kita akan mudah mentauhidkan Allah kalau kita sudah tahu Allah itu siapa dan bagaimana. Dia ahad, seperti apa ahadnya. Dengan tahunya kita ahadnya Allah, kita semakin mentauhidkan dia. Ya, itu yang kelima, yang keenam ya. Dialah pelindung. Yang ketujuh, Allah yang menentukan hukum, menetapkan hukum. Dialah Allah yang menentukan hukum atau menetapkan atau memutuskan segala sesuatu. Surat 6 ayat 57. Ya. Surat 6 ayat yang ke-57. Al-An'am ya. Dah bu? Coba lihat. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma indi ma tastajiluna bih innal hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Surat 6 ayat yang ke-57 ya. Katakanlah hai Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku, kata Nabi, untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan datangnya. Menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Menetapkan hukum artinya apa? Ini wajib, ini sunnah, ini haram. Itu siapa menetapkan, bu? Allah. Menetapkan hukum adalah Allah. Pembuat syariat hanyalah Allah. Delapan, dialah yang menentukan aturan agama. Dialah yang menentukan aturan agama. Surat 42 ayat yang ke-21. Surat 42 Asy-Syura ayat yang ke-21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innaz zalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah
yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan Allah, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentu hukuman itu di antara mereka terlaksanakan, dan sungguh orang-orang zalim itu mendapat azab yang pedih. Allah lah yang menetapkan aturan agama bagi mereka. Pembuat syariat itu Allah, ya. Pembuat undang-undang itu Allah, Bu. Makanya kalau ada orang sekarang membuat syariat, buat undang-undang, silakan saja, boleh, tapi wajib merujuk kepada undang-undang Allah. Jangan bertentangan dengan yang Allah bikin. Tak boleh. Contoh, Allah telah bikin di Quran bagaimana undang-undang syariat tentang anak angkat. Ada di Quran semua. Apa hak anak angkat? Ada undang-undangnya. Berhakkah dia waris? Tidak, ada undang-undangnya. Quran mengatakan begitu. Kalau kita manusia, buat undang-undang baru boleh, tapi harus merujuk ke undang-undang itu. Jangan bertentangan. Jadi segala aturan agama Allah yang buatnya, kita nggak boleh bikin, ya, nggak boleh bikin. Tentang apapun sudah Allah bikin undangnya. Kalau manusia bikin boleh, tapi jangan bertentangan, tapi merujuk, memperkuat boleh. Kalaupun ada dewan, ya, dewan yang bikin undang-undang, boleh, silakan saja, tapi harus merujuk kepada undang-undang Allah, jangan bertentangan. Undang-undang aturan warisan ada nggak di Quran, Bu? Ada di Quran. Tidak boleh bikin sendiri-sendiri, tidak boleh. Harus merujuk ke undang-undang Allah. Ya, undang-undang perkawinan ada Quran mengatakannya. Undang-undang masa idah, aturan masa idah wanita yang meninggal suaminya, dicerai oleh suaminya, ya, ada undang-undangnya, ada aturannya di Quran. Kita nggak boleh bikin-bikin. Makanya barang siapa yang membuat undang-undang baru yang bertentangan dengan Quran, itulah bid'ah namanya, mengada-ada, hukumnya haram, tidak boleh. Ya, makanya dikatakan Allah lah yang membuat undang-undang, menetapkan syariat hanya Allah, dan yang berhak memvonis orang siapa yang ahli surga nanti, siapa ke neraka juga Allah, bukan hak kita. Si A ini ahli surga ini, si B ahli neraka ini. Allah lah yang menetapkannya, memutuskannya. Nabi pun tidak berhak, tidak berhak. Hanya Allah. Makanya kita mentauhidkan dia, mengesakannya dalam sikapnya, perbuatannya, tidak tanduknya. Ya, af'al namanya. Jadi kita nggak boleh, ya. Itu syarul ahli neraka itu nggak boleh. Itu ahli surga itu belum tentu, Bu. Belum tentu. Kini kita katakan, oh itu ahli maksiat, ahli neraka itu. Kata kita, ya. Tahu-tahu besok dia dapat hidayah. Dapat hidayah besok dia, Bu. Besok dapat hidayah, dia hijrah. Hijrah dia. Bertaubat sampai mati dia. Bisa nggak berubah ke ahli surga? Bisa. Jadi kita nggak boleh. Itu ahli neraka tuh nggak boleh. Atau sebaliknya, itu ustadz kiai pasti ahli surga. Belum tentu juga, Bu. Belum tentu. Sekarang ahli surga, tahun depan dia murtad, ada nggak, Bu? Hah? Mantan ustadz ada nggak? Mantan ustadz? Ada. Mantan kiai? Ada. Ada. Sekarang kita katakan di ahli surga. Sekarang. Nanti kita nggak tahu, Bu. Dunia pengaruhinya, bisa berubah dia. Bisa berubah, Bu. Dan contohnya banyak di Indonesia ini. Mantan preman jadi ustadz banyak. Mantan ustadz jadi politikus busuk juga banyak. Ya kan, Bu? Makanya Quran mengatakan menetapkan hukum agama milik Allah. Pemutus perkara juga Allah. Yang memvonis orang siapa ahli surga, ahli neraka juga Allah. Makanya kita tawakal ala Allah.
Kita hanya berikhtiar yang maksimal, Bu. Ada kawan yang dia nyeleweng, dia ahli bid'ah, nasihati dia. Semoga dapat hidayah. Itu aja. Jangan vonis dia, kamu di neraka nih, belum tentu. Ya, kita nggak tahu umur kedepannya, Bu. Siapa yang dapat hidayah, siapa yang akan murtad, kita nggak tahu, Bu. Ya, makanya ini akidah tauhid yang wajib dipahami. Itulah makna qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Ahad kan dia. Hanya dialah yang menetapkan aturan agama. Dalilnya surat 42 ayat 21. Udah tadi ya? Surat 42 Asy-Syura ayat 21. Yang ke-9. Yang wajib ditaati secara mutlak hanyalah Allah. Wajib taat secara mutlak hanyalah Allah. Surat 3 ayat 132. Ya. Surat 3 ayat yang ke-132. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Wajib taat patuh kepada Allah dan Rasulnya atau Muhammad agar kamu diberi rahmat. Yang ke-10. Yang ke-10, yang menghidupkan dan yang mematikan segala sesuatu hanyalah Allah. Menghidupkan, mematikan segala sesuatu hanyalah Allah. Buka surat 2 ayat 28. Surat 2 Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kamu ingkar kepada Allah padahal tadinya kamu mati, lalu Dia hidupkan kamu, kemudian Dia matikan kamu, dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Berarti yang bisa menghidupkan, mematikan itu adalah Allah dan hak Allah. Ya, menghidupkan, mematikan segala sesuatu itu hak Allah. Makanya esakan Dia. Yang terakhir baru yang ke-11 ya. Baru yang berhak disembah, diibadahi hanyalah Allah. Yang berhak disembah, diibadahi hanyalah Allah. Surat 20 Toha ayat yang ke-14. Surat 20 Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Penekanannya apa? Penekanannya fa'budni, sembahlah aku. Ya. Yang wajib disembah, diibadahi hanyalah Allah. Jadi Bu, kita begitu dalamnya memahami ayat ini.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu ahad, esa, tunggal zatnya, sifatnya dan pekerjaannya. Seperti apa ahadnya sifatnya? Seperti apa ahad perbuatannya? Yang tadi itu, pencipta hanya Dia, pemberi rezeki hanya Dia, pemilik hanya Dia, yang bisa mendatangkan manfaat, nolak mudarat hanya Dia, pengatur segala sesuatu hanyalah Dia, pelindung segala sesuatu hanyalah Dia, menentukan hukum, menetapkan perkara, memutuskan perkara juga hanya Dia, menentukan, membuat aturan agama syariat ini juga Allah, dan yang wajib ditaati juga Dia, menghidupkan, mematikan Dia. Akhirnya apa? Wajiblah menyembah Dia saja, wajiblah beribadah hanya kepada Dia. Itulah makna dari kalimat Qul huwallahu ahad. Baru berlanjut ke ayat kedua, Allahus somad. Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Allah lah tempat kita mengadu segala yang kita rasakan. Allah lah tempat curhatan kita ketika dilanda oleh bermacam masalah. Allah lah tumpuan harapan kita. Allah lah yang kita inginkan menyertai kita, membantu kita, menolong kita. Makanya abdikan hidup ini hanya untuk Allah. Ikhlaskanlah apapun yang kita kerjakan semata-mata karena Allah. Tidak harapan balasan dari manusia, semata-mata harapan balasan dari Allah saja. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ibu melayani suami jangan karena suami banyak ngasih uang. Wah, uang banyak nih, banyak dikasih fasilitas, oh rajin melayaninya, ya, rajin nyuci pakaiannya, menyiapkan makanannya, menggosokkan sepatunya. Dia datang disambut dengan senyum Pepsodent. Dia datang dibukakan jasnya, bukakan pintunya, disiapkan mandi air hangatnya. Kenapa? Kenapa? Karena dia loyal ke saya, Ustaz. Ngasih uang yang banyak, Ustaz. Berarti ibu berbuat itu karena harapan balasan dari suami. Orang bertauhid bukan karena itu, Bu. Begitu ibu takdir menjadi istri, ibu wajib mengabdi untuk suami. Kata Nabi, surgamu, nerakamu di suamimu. Layani dia sebaik mungkin, layani dia. Yang penting kerahkan kemampuan ibu yang maksimal untuk melayaninya, mengurus anak-anak karena Allah. Karena Allah. Urusan dia nanti royal atau pelit, urusan dia sama Allah itu, Bu. Ya, yang penting ibu ikhlaskan niat. Memang itu kewajiban istri kok. Ketika dia jadi istri, kewajibannya kok. Kewajibannya ngurus anaknya, kewajibannya layani suaminya, kewajibannya ngurus rumah tangganya. Tidak kuat sendiri, Bu, cari pembantu. Tidak kuat 3 orang, 10 pembantunya. Tidak apa-apa. Tapi yang pokok ibu, karena itu tugas ibu. Jihad tertinggi untuk wanita bukanlah ke medan tempur, tapi di rumah tangga. Itu jihad tertingginya, Bu. Makanya pekerjaan yang paling mulia itu bagi ibu apa? Ibu rumah tangga. Itu paling mulia itu. Paling mulia. Tapi dibolehkan ibu kerja keluar kalau izinkan dari izin dari suami. Boleh. Boleh, bukan tidak boleh ya. Boleh. Izin suami dan mampu menjaga diri. Ya boleh. Tapi yang pokok adalah rumah tangga. Di ibu ikhlaskan niat karena Allah. Allah Maha Pembalas kok. Tidak ada kebaikan ibu yang tidak Allah balas, Bu. Surga telah menunggu ibu. Kalau ikhlas melayani suami,
ikhlas mengurus anak-anak karena Allah. Diingat, bukan rajin karena suplainya tinggi, malas karena uang nggak datang-datang. Jangan harapan pamrih manusia. Sebaliknya, suami pun begitu. Kewajibannya apa? Kewajibannya wajib mencukupi kebutuhan istrinya walaupun tidak diminta. Jangan tunggu minta dulu ya. Ini para suami, jangan minta dulu. Pokoknya kewajiban suami apa? Berikan yang terbaik untuk istrinya. Yang terbaik untuk istri berikan. Sandang, pangan, papan, perawatan, kesehatan, transportasi, komunikasi, banyak itu Bu. Banyak itu. Begitu melihat wanita cantik di luar, oh mulus pipinya, aku jadikan istriku seperti ini juga. Belikan alatnya, belikan bedaknya. Kalau enggak pergi istri, aku tadi ketemu wanita, kinclong wajahnya, kinclong banget. Nah ini uang untukmu, tolong kamu gitu juga. Nih, begitu caranya Bu. Itu kewajiban Bu. Jangan pula terkait dengan berikan uang ke istri yang banyak kalau istri layani dia, itu salah pula. Tidak boleh juga itu. Kewajiban suami berikan terbaik ke istrinya. Makanya kata Nabi Bu, infak tertinggi untuk suami adalah ke istrinya, ke keluarganya. Itu hadis Nabi Bu. Infak tertinggi untuk suami memberikan hartanya untuk istri dan anak-anaknya. Infak tertinggi Bu. Itu semuanya karena Allah. Karena Allah, bukan karena istri melayani dia, bukan karena itu, karena Allah. Ya. Jadi artinya istri karena Allah fullkan pelayanan untuk suaminya. Suami pun karena Allah fullkan pemberian ke istrinya. Karena Allah semua. Itu intinya ikhlas. Jadi jangan hanya sekedar ikhlas tapi apa ikhlas itu apa? Jadi kalau masih ada harapan balasan manusia, belum ikhlas namanya Bu. Ini berat dia, paling berat. Berat Bu. Ngurus anak pun begitu. Anak disekolahkan bukan karena nanti biar dia kalau dia besar jadi dokter kan dia bantu saya. Harapan bantuan anak. Jangan berharap ke makhluk, bakal kecewa. Kecewa nanti Bu, jangan. Ibu sekolahkan anak tinggi-tinggi, kasih uang yang banyak, perawat dia, itu karena Allah. Anak Allah titipkan ke ibu, udah urus dengan terbaik. Urus dengan terbaik. Semoga anak tuh bagus nantinya, tercapai cita-citanya. Perkara dia ngabdi tidak urusan Allah, urusan dia, urusan kita. Ikhlas saja. Berat Bu, itu ikhlas. Nanti Allah yang menilai. Yang rumusnya apa? Rumusnya, hambaku, tidak ada kebaikan yang tak berbalas. Pasti aku balas. Hai istri, kalau kamu karena aku mengurus suamimu, aku yang ngetuk hati suamimu nanti. Suamimu ngasih uang banyak ke kamu, kata Allah. Hai suami, kalau kamu karena Allah beri istrimu uang mencukupi kebutuhannya, aku yang ngetuk hati istrimu nanti supaya dia melayanimu dengan terbaik. Gitu Bu. Ya, berikan nafkah lahir batin ke istri. Hai para suami, nafkah lahir batin. Lahirnya cukupi, batinnya jangan ketinggalan. Terbaik juga. Kurang mampu datang ke Mak Erot. Nggak mampu juga belikan obat macam-macam. Pokoknya jangan sampai ada kurang sama istri, berikan terbaik. Itu Bu baru ikhlas. Di ikhlas itu Bu karena Allah semuanya. Kan ada suami yang cuek Bu. Dia nafkah lahir puas istrinya, batin nggak mampu tapi dia cuek aja. Nggak ada usaha untuk meningkatkannya. Salah itu. Akibatnya karena dia istrinya yang berbuat salah jadinya. Karena dia faktornya. Istri yang durhaka karena dia faktornya. Ya, harusnya nggak begitu. Begitu ada kurang sedikit, ini istri kurang tercukupi kebutuhan batinnya nih. Carikan obatnya, carikan usaha-usahanya sehingga lahir batin itu ternafkahi. Karena Allah semua. Itu yang ikhlas itu. Jadi saling, bukan nyalakan. Begitu masalah muncul, salah kamu tuh istri, salah kamu tuh suami. Tidak.
Tidak, tapi apa salahku ya? Apa salahku ya? Makanya solusinya apa? Amalkan keikhlasan, itu intinya, keikhlasan. Ya, saya membaca ini Bu, saya banyak tafsir saya baca Bu. Karena ini bidang saya, soalnya tafsir hadis itu bidang saya. Lebih 30 tafsir saya baca Bu tentang ayat ini. Masya Allah, dalam sekali dalam kandungannya, Bu. Sehingga surat ini kalau kita pahami betul-betul menjadi kita ikhlas berbuat apa saja karena Allah semuanya. Ya. Nah, terus lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ahad kan dia. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jangan katakan Allah punya anak, nanti kita kafir. Seperti ada kelompok-kelompok yang menjadikan Allah itu punya anak. Ada Bu. Ya. Ada. Contoh buka Quran ya. Ada di surah At-Taubah, coba lihat. Surah At-Taubah ayat 30. Ya. Ada surah At-Taubah ya. At-Taubah ayat 30 ya. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Kata Yahudi ya. Orang Nasrani berkata lagi Al-Masih putra Maryam itu yang Allah, putra Allah. Kata Yahudi Uzair putra Allah. Kata Nasrani Isa Al-Masih putra Allah. Apa kata Allah? Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang dahulu. Allah melaknat mereka. Kenapa mereka berpaling? Artinya ucapan mereka itu, keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang tanpa dasar. Allah murka dengan ucapan itu. Yang benarnya Allahu Ahad, lam yalid wa lam yulad. Allah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu yang benar. Allah enggak punya anak. Berarti salahlah yang mengatakan Isa putra Allah. Salahlah yang mengatakan Uzair putra Allah, dan mereka dihukumkan kafir oleh Allah. Telah membuat sesuatu yang tidak ada pada Allah. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat ini Allah perkuat pada surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 72 dan 73. Surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Siapa Allah? Allah itu Tuhanku dan juga Tuhanmu semua. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia telah Allah haramkan surga untuknya dan tempatnya hanya neraka. Sedangkan mereka tidak ada penolong
bagi orang-orang yang zalim itu. Ya, artinya apa? Yang mengatakan Allah punya anak, dia kafir. Yang mengatakan Allah itu adalah Isa, dia juga kafir. Yang mengatakan Allah punya anak, kafir dia. Yang mengatakan Isa adalah Allah, juga kafir. 73. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Nah, ini lagi nih. Kafir juga orang yang berkata Allah itu salah satu dari yang tiga. Apa tuh? Trinitas. Trinitas, Trimurti, Trimurni. Ya. Yang berpaham itu kafirlah dia. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi Allah itu ahad, satu, jangan disekutukan. Jangan Allah dibikin tandingan, tidak boleh. Nah, itulah isi ayat ini. Terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang bisa menyerupai Allah. Jangankan mengatas Allah lagi, menyaingi Allah lagi, menyerupainya gak bisa, tidak ada. Tak satu pun yang bisa menyerupai Allah. Nah, inilah ayat yang sangat dalam kandungannya untuk pemantapan tauhid kita. Ya, jadi ibu-ibu jangan sekedar baca saja ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca tapi pahami maknanya, artinya, dalami kandungannya menjadi keyakinan kita, menjadikan kita bertauhid kepadanya. Begitu. Ya, sampai sini ya, cukup. Di brosur saya lihat jam 9 sampai jam 11. Betul ya? Sekarang sudah setengah 11. Berarti sudah 1,5 jam ceramahnya. Tinggal lagi setengah jam lagi untuk dialog nih. Ya, silakan ibu-ibu yang hendak bertanya boleh. Langsung boleh, tertulis pun jadi, tidak ada masalah. Silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Ada yang ingin bertanya Ustaz? Ya, silakan. Nanti lewat dulu. Ini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di sini tentang surat Al-Ikhlas itu Pak Ustadz. Ya. Setiap nama dari surat itu biasanya mengandung, ada yang terkandung di dalam suratnya. Misalnya An-Nas, ada Nas, ada kata-katanya gitu di dalam ayat-ayat tersebut gitu. Atau Al-Baqarah juga ada kan gitu ya. Sementara kalau di surat Al-Ikhlas ini satu pun tidak ada yang kata-kata Al-Ikhlasnya gitu. Pertama saya nanyakan itu atau apa asbabunnya ya begitu. Ya, begini. Yang kedua. Ya, terus. Yang kedua Pak Ustadz, kan katanya membaca surat Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Tapi kan tidak mungkin 3 kali membaca Al-Ikhlas terus khatam Quran kan gitu ya Pak Ustadz. Ya. Maksudnya di situ bagaimana gitu Pak Ustadz? Apa penjelasannya membaca Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran? Syukran. Ya, yang gampang dulu ya. Ya Aisyah, kata Nabi, khatamkan Al-Quran sebelum tidur. Ya Rasul, gimana cara mengkhatamkannya? Sebanyak itu, kapan tidurnya? Ya, masa aku khatam Quran? Gimana caranya ya Rasul? Kapan tidurnya? Nah, kata Nabi cukup membaca Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Itu hadisnya. Jadi, ya,
Membaca 3 kali Al-Ikhlas itu Bu sama dengan menghatamkan Quran pahalanya. Itu kata Nabi kepada Aisyah. Ya. Jadi kalau kita mau tidur, sunnah hukumnya menghatamkan Quran sebelumnya. Caranya kalau nggak mungkin dibaca, minimal bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Yang 4 ayat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi nama. Namanya Al-Ikhlas. Kok nggak ada ya kata Al-Ikhlas di situ? Sementara di surah Al-Baqarah ada kata Al-Baqarahnya. Surah Muhammad ada kata Muhammadnya. Betul nggak? Surah Ali Imran ada Ali Imrannya. Surah apa lagi? Surat An-Nisa. An-Nisa ada kata Anisanya. Ya. Hampir, bukan semuanya Bu. Bukan semuanya ya. Hampir kata nama surat itu ada di isi ayat. Sekarang saya tanya, surah Luqman ada nggak kata Luqman di situ? Ada. Nah, apa lagi? Al-Qiyamah ada. Al-Kahfi ada. Nah, mayoritas ya, atau hampir semuanya, setiap nama surat ada kata-katanya di ayat, di isi ayat itu. Tapi di sini tidak ada. Nah, ternyata kata Al-Ikhlasnya tidak ada, tapi kandungannya menggambarkan ikhlas. Kandungannya. Ikhlas artinya apa? Apa arti ikhlas? Memurnikan ketaatan semata-mata kepada Allah. Itu kandungannya. Al-Ikhlas memurnikan ketaatan, ya, semata-mata karena Allah untuk mengharapkan ridha Allah. Buka di surat 98 deh. 98 Bu. Al-Bainah ayat yang kelima. Surat 98 Al-Bainah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisin itu nanti akarnya kata ikhlas. Ya. Mereka tidak diperintah kecuali memurnikan ketaatan kepada Allah, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah. Jangan sekutukan Allah dalam menyembah kepadanya. Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ya, Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih may ya'ba falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Katakanlah hai Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kalian, cuma kepadaku diberikan wahyu, yaitu Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka perbanyak amal soleh kepadanya, dan jangan sekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu pun. Nah, jadi begini Bu, jadi tidak mesti nama surat ada di dalam ayat kata-kata itu, tidak mesti. Tapi minimal kaitannya apa nih? Nama surat kaitan dengan isinya. Nah, surat itu namanya Al-Ikhlas. Artinya apa? Memurnikan ketaatan. Ikhlaskan ketaatan kepada Allah. Nah, isinya tentang memurnikan ketaatan. Mana contohnya? Katakanlah Allah itu Ahad, Allahus Samad. Allah lah tempat meminta, tempat beribadah, tempat bergantungnya kita hanya Allah. Itu namanya keikhlasan.
lam yalid walam yulad. Allah enggak beranak, tidak diperanakkan. Jangan meyakini Allah punya anak. Jangan yakini Allah diperanakkan. Dengan keyakinan itu saja kita telah mengikhlaskan namanya. Telah ikhlas namanya. Ya. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad, tak satu pun makhluk yang bisa menyerupai Allah. Itu saja mengandung keikhlasan. Jadi jawabannya tidak mesti setiap nama surat ada kata-katanya di ayat itu. Ya. Nanti akan ketemu nanti itu. Tapi mayoritas iya. Mayoritas iya. Udah itu Ustaz menyelesaikan. Coba Bu. Nanti akan ada kata-kata nama surat tapi enggak ketemu di ayatnya. Ada Bu, ada. Ya. Tapi minimal kandungannya ada, ya. Kalaupun tidak ada tapi kandungannya. Coba kata Sabah ada nggak di Quran ini? Coba surat 24 Bu, surat 34 kan Sabah itu. Surat Sabah ya, surat 34. Coba lihat, ada nggak kata-kata Sabah di situ? Sabah, ada Sabah. Ada di sini ya. Laqad kana li sabain. Ayat 15 ya. Coba nanti yang lain lagi coba dicek semua ya. Pasti ada nanti. Kan ada nanti. Enggak semuanya kok. Al-Fatihah itu contohnya, betul. Al-Fatihah coba. Surah Al-Fatihah ada nggak Al-Fatihah di situ? Nggak ada juga kan? Jadi Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 nggak ada Al-Fatihahnya ya. Tapi kandungannya ada. Apa kandungannya? Al-Fatihah artinya pembukaan. Pembukaan. Maksudnya inilah surat pembuka Quran. Itu. Pembuka. Pas berbuka dia yang kita baca. Jadi enggak semuanya ya. Enggak mesti Bu, enggak mesti. Saya baca kok beberapa surat yang enggak semuanya. Tapi hampir rata-rata iya. Ya, itu Bu ya. Itu Bu. Nah, jadi al-ikhlas itu maknanya ikhlas atau memurnikan ketaatan kepadanya. Kandungan ayat itu betul-betul kita Allah minta untuk memurnikan ketaatan kepadanya. Jangan sekutukan Allah, ahadkan dia, jangan jadikan dia berbilang. Seperti ada kelompok yang bikin Allah berbilang. Di Nasrani Allah dibilanginnya, dibilanglah Allah punya anak, dibilanglah ada Tuhan anak, dibilanglah Allah itu adalah Isa, macam-macam. Yahudi dibilanglah Uzair itu anak Tuhan. Nah itu. Di Islam tidak boleh. Islam ahadkan dia sebagaimana dia ahad. Jangan sekutukan dia. Dalam ucapankah, dalam keyakinankah, dalam perbuatankah. Ada lagi Ibu? Bagus pertanyaannya ya. Bagus pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Ya. Surat Al-Ikhlas tadi yang ayat kedua itu kan Allahu Somad. Allah tempat bergantung, Allah tempat kita meminta dan tempat kita curhat. Begini Ustaz, seandainya
kita mempunyai masalah, kemudian kita curhat kepada teman kita. Nah, apakah itu termasuk kita tidak ikhlas atau apakah itu menjadi dosa kalau kita curhat kepada teman kita? Ya. Demikian Ustaz. Ya. Terima kasih. Begini, kalaupun ibu curhat ke seseorang yang ibu yakini, tapi niatnya bukan menyebarkan aib, bukan membuka aib, tidak, tapi mencarikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi, dan kita yakin orang ini mampu menyelesaikannya, dan orang itu wajib dia menjaga aib orang itu, dan dia selesaikanlah sesuai maunya Allah Azza wa Jalla. Jadi selesaikanlah masalah orang itu sesuai dengan maunya Allah, jangan dengan sahwat atau nafsu atau kepentingan ke sana perginya. Berarti kita tidak boleh minta tolong ke orang lain, ya, boleh saja, tapi pertolongan yang tidak bertentangan dengan Allah. Nah gitu. Tentu ibu minta tolong ke orang yang sekira orang itu dengan cara Allah pula menyelesaikannya. Minim dengan cara Allah. Jangan ibu tolong ke dukun, misalnya kan ke dukun paranormal, ya, nanti akan beda nanti solusinya. Tapi ibu minta tolong ke ustad, ya, sesuai hadis Nabi itu ada hadis Nabi, hakul muslim alal muslim situn, kata Nabi, hadis Muslim, ya. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 kata Nabi. Pertama, iza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu bertemu dengan muslim lainnya, ucapkan salam kepadanya. Hak dia diberi salam. Kewajiban kita menjawab salam. Kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada saudaramu muslim mengundangmu, maka wajib kabulkan. Hak dia dikabulkan undangannya itu. Ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau saudaramu minta nasihatmu dari masalah yang dihadapinya, bahasa sekarang namanya curhat. Minta nasihat itu kan curhat namanya, Bu. Curhat untuk apa solusinya nih, kan begitu ya. Nah, fansah lahu, maka wajib olehmu berikan dia nasihat. Ada sinyal di hadis Nabi, Bu. Boleh kita curhat ke orang dengan tujuan apa? Bukan menyebarkan aib tujuannya, tapi untuk mencarikan solusi. Karena ada hadis mengatakan, ya, hadis mengatakan kalau ada orang minta nasihat, maka beri nasihat. Itu yang ketiga, ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza atosa fa minallah fasaminhu. Kalau ada saudaramu bersin dia, terus dia baca alhamdulillah, kewajibanmu membalas bersinnya, mendoakannya dengan yarhamukallah. Yang bersin wajib lagi membalas dengan yahdikumullah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau ada saudaramu sakit, maka jengoklah. Jadi kalau ada, Bu, saudara kita sakit, Bu, jengok dia, tengok dia, besuk dia. Hak dia untuk dibesuk, Bu. Hak dia untuk dibesuk. Hak muslim itu. Mentang-mentang dia orang miskin, kita cuek saja. Tapi kalau sakit orang kaya, kita datang, itu enggak boleh. Itu bukan hak miskin namanya, bukan hak kaya, tapi hak muslim. Kalau dia muslim, jengoklah dia. Terus yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal gimana? Dia meninggal, kewajibanmu mengurus jenazahnya, mulai memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkannya, kewajiban. Makanya datanglah kalau ada yang meninggal, urus jenazahnya. Jangan datang menunggu undangan dulu. Kenapa kan datang, Bu? Gak diundang saya. Salah. Kalau ada kematian, tidak usah undangan, wajib datang, tuh hak dia untuk diselenggarakan jenazahnya. Tapi kalau resepsi baru undangan, kalau syukuran baru undangan. Tapi kalau kematian, musibah, nggak ada undangan, datanglah, tuh hak dia untuk dijenguk, hak dia untuk diberikan pelayanan yang terbaik. Nah, dari 6 tadi, Bu, nomor 3 apa tadi? Nomor 3-nya
Nomor tiganya, kalau ada orang minta nasihat, beri nasihat yang terbaik sesuai kemampuan kita. Nah itu. Jadi kalau ada orang curhat, Bu, kata Nabi, apa masalahnya nih? Oh, ini masalahnya. Ibu berikanlah solusinya. Jangan, kok ke saya? Nggak tahu saya, bukan urusan saya kok. Bukan urusan saya kok, itu salah itu. Nggak boleh. Nabi bilang, kalau ada saudaramu minta nasihat, curhat dia masalah keluarganya, beri nasihat dia. Berikan solusi kepadanya. Kalau nggak mampu, maaf ya Bu, saya nggak tahu solusinya, tapi ada referensinya nih. Tolong saya temui dia. Ustaz temui dia. Itu. Berikan solusi dia. Jadi kalau ada orang buntu pikiran, ada orang kalau bahasa sekarang kan apa namanya? bete ya. Bete, panik, banyak masalah menimpanya. Ya masalah hutang, masalah suami, masalah anak, masalah tetangga, masalah di kampung dan keluarga, macam-macam, masalah bisnis, ya, minta nasihat orang lain, boleh, ada hadis yang bolehkan, ya, boleh. Dan orang yang dimintain tadi wajib berikan solusinya sesuai dengan maunya Allah Azza wa Jalla, itu boleh, ya. Namun nanti siapapun yang memberikan nasihat sama kita, itu adalah dari Allah datangnya. Kalau dia baik, terima. Kalau nggak baik dari dia sendiri, tolak. Itu aja. Ya. Menyembuhkan Allah, betul Bu? Betul nggak? Oh, nggak usah berobat deh. Kenapa? Kan Allah penyembuhnya. Maksudnya bukan itu. Maksudnya apa? Menyembuhkan Allah, tapi kita wajib ikhtiar, wajib berobat. Ya, ikhtiar wajib menyembuhkan Allah. Minta tolong dari masalah, ya Allah, betul. Bergantungnya ke Allah, betul, tapi ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya kepada manusia yang sesuai dengan maunya Allah. Begitu. Ya. Jangan berarti nanti minta tolong hanya ke Allah, terus tidak boleh surat ke orang lain, tidak boleh minta tolong ke orang lain. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya ya. Paham ya? Saya. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Di ayat 1 dan 3 tadi sudah Ustaz sebutkan surat-surat dan ayat-ayatnya yang mendukung ayat 1 dan 3 Pak Ustaz. Tapi saya terlewat ayat 2 dan ayat 4 itu belum disebutkan surat dan ayat yang mendukung. Ya, boleh. Boleh ya. Ayat yang kedua, Allahus Somad, begitu ya. Allah tempat memintanya makhluk. Allah tempat bergantungnya makhluk. Bisa lihat di surat yang kedua, ayat 186. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Bisa itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, maka katakanlah ke dia, aku ini dekat, maka mohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, aku pasti mengabulkannya, dengan syarat mereka kabulkan permintaanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Nah, itulah ayat diantaranya tentang ayat yang kedua tadi, Allahus Somad. Allah tempat bergantungnya makhluk, Allah tempat memintanya makhluk. Itu dalilnya. Yang lain dalilnya banyak. Semua doa. Nah, semua doa yang terkandung di Quran itu dalil semua itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah apa itu? Al-Furqan
ayat 74 ya. Al-Furqan 74. Surat 25 ya. Coba lihat. Surat 25 Al-Furqan ayat yang ke-74, betul. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Dan surat 2 ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Itu doa semua. Banyak lagi, Bu. Banyak lagi. Pokoknya ayat-ayat tentang doa lah semuanya. Itu ayat tentang doa. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat keempat ya. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Hah? Ayat berapa? Ulangi, Bu. Surah berapa? Surah apa? Hah? Asy-Syura. Asy-Syura surat yang ke 42. Surah 42 Asy-Syura ayat 11. Bisa. Coba lihat. Coba lihat ya. Surah 42 Asy-Syura ayat yang ke-11. Coba lihat dulu ya. Betul. Kalimatnya mana? Laisa kamitslihi syai'un. Nah itu. Betul itu, Bu. Surat 42 ayat 11 ya. Fatirus samawati wal ard. Ja'alakum lakum min anfusikum azwaja wa minal an'am azwaja. Yadhra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul alim wa huwa samiul basir ya. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan jenis hewan ternak berpasang-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dia maha mendengar lagi melihat. Betul ya? Surah 42 Al-Asy-Syura ayat 11. Kalimat laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diantaranya ya. Dan ada lagi surah yang lain, masih banyak surah lain. Ya silakan. Ada lagi, Bu, tanya, Bu. Waktu masih ada 10 menit lagi. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau belum ada ini sementara saya izin bertanya, Ustaz. Ya. Tadi saya sih ingin memperjelas yang ayat apa tadi yang lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, saya kalau ngajar ke anak kecil itu Allah tidak beranak dan Allah bukan anak siapa-siapa. Ya. Ya. Betul. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang mengenai ayat Ustaz di surat 32 ayat Sajdah itu. Sebentar. Buka semuanya, buka semua dulu ya, buka semua. Sajdah Surat As-Sajdah ya. Ya 32, tapi ini terkait ayat ya Ustaz, bukan terkait Al-Ikhlas. Ya. Jadi di sini kalimatnya dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan hitunganmu. Ini di ayat Sajdah ayat ke-50 ke-5. Nah, sedangkan saya melihat di surat Al-Ma'arij itu di ayat yang keempat di sini dikatakan Ta'rujul malaikah ya. Nah, betul. Tarjul malaikal ilaihi fi yaumi kana miqdaru 50 alfasana. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan naiknya dalam sehari, nah itu setara dengan 50.000 tahun.
Itu perhitungan yang berbeda ya Ustadz. Tadi dikatakan perhitungan manusia, sedangkan di sini 50.000 tahun, tadi 1.000 tahun. Nah itu bagaimana Ustadz penjabarannya? Ya, bagus ya. Coba ulangi ya. Coba ulangi, diterjemahkan dulu biar kita pahami pelan-pelan. As-Sajdah dulu, As-Sajdah ayat 5 ya, coba. Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Buka footnote-nya dulu. 656. Beritanya yang dibawa oleh malaikat. Ayat ini satu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagungannya. Urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Terus Al-Ma'arij surat 70. Coba lihat. Surat 70 ayat yang keempat ya. Al-Ma'arij ayat keempat. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Lihat footnote-nya 863 ya. Para lihat mana? Dan Jibril menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari. Coba Bu 863 mana? Ini para malaikat dan Jibril menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari. Apabila dilakukan oleh manusia memakan waktu 50.000 tahun. 50.000 tahun ya. Kalau malaikat 1 hari, kalau manusia. Saya memahami begini Bu, saya memahami para malaikat dan Jibril menghadap ke Allah. Ya, waktunya 50.000 tahun. Itu menggambarkan waktu yang sangat lama. Ya, dalam hitungan manusia sekian jumlahnya. Di mata Allah cuma sehari itu. Cuma sehari, sebentar doang. Nah, di As-Sajdah tadi, As-Sajdah urusan Allah mengatur. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Apa arti urusan itu naik kepadanya? 656. Beritanya yang dibawa oleh malaikat. Beritanya. Ayat ini suatu tamsil atau perumpamaan bagi kebesaran Allah dan keagungannya. Saya cenderung mengatakan bukan waktu 1.000 tahun, 5.000 tahun itu sebenarnya. Dalam bahasa Arab, ini bahasa Arab ya, atau dalam ilmu tafsir, ungkapan ini menggambarkan lama. Lama. Ini bukan mutlak 1.000 tahunnya, bukan mutlak 5.000 tahunnya, bukan mutlak 10.000 tahunnya, bukan itunya. Ya. Allah mengungkapkan dalam bahasa Allah ya, kadang-kadang 1.000 tahun, kadang-kadang 50.000 tahun. Nah, yang dua ini menggambarkan lamanya. Saya cenderung kepada kata-kata Allah ini menggambarkan lama. Ya sama seperti dalam bahasa Arab, kalau satu namanya mufrad, kalau dua namanya musanna, kalau tiga, empat, lima dan seterusnya apa namanya? Jamak. Nah, jadi kadang-kadang kata-kata 5 itu jamak, 10 jamak, 30 jamak. Banyak nominalnya tapi jamak semua. Walaupun beda-beda ungkapannya tapi semua jamak. Nah, saya cenderung kepada ini istilah Arabnya saja, bukan kadarnya patokan waktunya itu, bukan. Ustaz, Nah,
Bisa. Bisa, itu kan tafsiran namanya kan? Itu tafsiran namanya. Di semuanya berbentuk tafsiran. Ya. Di sini 1000 tahun menurut hitungan kita. Di sana 20.000 tahun. Ya. Nah. Saya cenderung kepada bukan patokan 1000-nya itu. Bukan 1000-nya, 5.000-nya, tapi ungkapannya apa? Makna dua ini adalah menggambarkan banyaknya. Banyaknya, enggak terhingga. Itu banyak, itu luar biasa. Lamanya gitu, lamanya. Itu menandakan tamsil. Tamsil artinya ibarat. Tamsil itu ibarat itu perumpamaan. Ya, hakikatnya berapa sih kita nggak tahu. Apakah memang 1000 tahun atau 5.000 atau 10.000, kita nggak tahu hakikatnya. Nah, dia Allah menggunakan bahasa Allah. Bahasa Allah adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan, tamsil, perumpamaan. 1000 kah, 5.000 kah, menggambarkan lamanya. Itu aja. Bukan jangkauan manusia ya Ustaz. Hah? Bukan jangkauan manusia. Betul. Bukan jangkauan manusia ya. Karena kan tidak semua ungkapan Quran itu dicerna dengan arti letter like ya. Tidak. Ada ungkapan kiasan-kiasan yang banyak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin itu kalau tidak ada merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Nah. Sudah tidak ada yang bertanya. Ya. Nah, satu lagi Bu, ini untuk menambah ilmu aja ya. Menambah ilmu aja. Allah kadang-kadang beraku dia sama dirinya. Betul nggak? Kadang-kadang berkami. Nah, kalau menurut kita, kalau aku ke sendiri, kalau kami kan banyak. Apakah Allah itu banyak? Kan begitu ya. Padahal nggak itu sebenarnya. Sebenarnya Allah itu beraku, menyatakan aku sendiri. Allah berkami, kami itu juga dia sendiri. Tapi kenapa berkami? Dalam bahasa Arab namanya mu'azzam li nafsih. Dalam ilmu syaratnya, Allah membesarkan dirinya. Ya, Allah membesarkan dirinya. Ya, bukan aku tuh, Allah tuh banyak, Allah cuma satu, cuma dia berkami. Kenapa? Allah membesarkan dirinya. Dalam bahasa Arab namanya mu'azzam li nafsih. Dalam rangka membesarkan dirinya. Kadang-kadang ibu kan sering juga tuh, kami mah, padahal ibu sendiri kan. Nah, ibu membesarkan dirinya. Nah, saya ke sana Ustaz kemarin, Ustaz kami ngaji Ustaz. Nah, kami Ustaz, ibu sendiri ngomong tapi berkami kan. Kami itu tidak mesti banyak, karena membesarkan diri, namanya mu'azzam li nafsi namanya. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, ketika Allah beraku, betul-betul dia sendiri tanpa bantuan siapapun. Seperti aku menciptakan Adam, gak ada yang bantu Bu, dia sendiri yang bekerja. Aku menciptakan Hawa, Allah sendiri. Tapi kami menciptakan manusia. Kok manusia kok berkami dia, kenapa? Karena ikut andil orang tua. Ada orang tua ikut andil. Allah menciptakan zat, orang tua yang bekerja, masukkan zat sperma ke ovumnya dan menyatu dengan dia. Ibu yang mengandung, ibu memberikan makan, ibu yang melahirkan. Jadi ada bantuan orang tua. Ya, nah, Allah berkami dua jawabannya. Pertama, Allah ingin membesarkan dirinya, mu'azzam li nafsi namanya. Yang kedua, Allah berkami bukan Allahnya banyak, tidak, tapi dalam berbuat itu Allah dibantu yang lain. Nah, contoh, dalam mengadakan manusia di bumi ini perlu bantu orang tua yang bantu, orang tua yang melahirkan. Tanpa orang tua kita nggak ada, betul nggak? Makanya kata Allah, washkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku dan juga bersyukur sama orang tuamu, karena adanya kamu karena orang tuamu. Nah itu makna kalimat kami ya, gitu. Cukup jam 11 lewat. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bu. Mudah-mudahan semakin mantap tauhid kita dengan kajian Al-Ikhlas ini. Mari, kesimpulannya apa? Aplikasikan ilmu dalam kehidupan. Ayo, karena Allah lah berbuat apa saja. Ibu ngaji karena Allah, ibu nolong anak
besarkan mereka, kasih makan mereka karena Allah, melayani suami karena Allah, kita sholat, kita bersedekah, berinfak, bantu siapapun karena Allah. Semoga hanya Allah lah memberikan balasannya. Itu aja. Karena rumusnya tidak ada kebaikan yang tak berbalas. Itu rumusnya. Sekecil apapun kebaikan kita, tersembunyi yang tahu nggak ada, Bu, Allah pasti melihat, Allah pasti membalasnya. Makanya berbuatlah karena Allah semata. Mudah-mudahan dengan kajian ini bertambah ikhlas kita kepada Allah dan ikhlas kita mengerjakan apa saja. Semoga Allah balas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.